Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agnes Teresia Manulang, nomor induk mahasiswa 25 10 54 64 668, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi IPS. Di sini saya akan membawakan materi kearifan lokal dengan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9 SMP Santo Thomas Ciledug. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Segar. Tetap semangat. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Segar. Oke, terima kasih. Baik, hari ini gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Ada hari ini nggak hadir? Ada. Siapa? Fani. Keterangannya apa? Izin. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk memberikan setelah istirahat lagi. Dan kami belajar dengan keberkati semoga belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum kita belajar, silakan berdiri, kita bernyanyi lagu nasional. Itu yang secara katanya mendunia. Apa yang mendunia? Perubahan. Salah satunya contohnya seperti apa yang kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Budaya, teknologi, ada lagi? Ada lagi? Selain teknologi, budaya, ekonomi. Nah, itu tadi terkait dengan globalisasi. Apa kaitannya dengan modernisasi? Modernisasi berarti modern. Apa yang modern? Lebih ke sikap seseorang yang bisa mengikuti kemajuan zaman. Termasuk apa? Ya
berarti global, mendunia. Isasi berarti suatu proses. Apa itu prosesnya yang secara mendunia? Yaitu kaitannya kemana? Ke teknologi. Nah, salah satunya, kita sadar nggak apa yang kita lihat, apa yang kita gunakan itu udah masuk ke globalisasi atau belum? Sudah kan? Sudah. Modernisasi belum apa yang kamu lakukan? Saat menggunakan HP, saat menggunakan komputer, itu termasuk ke modernisasi? Tentu. Karena apa? Modernisasi tadi adalah sikap seseorang yang bisa mengikuti suatu proses perubahan mendunia. Salah satu contohnya apa? Contoh yang mempengaruhi modernisasi itu apa? Gaya hidup, iya. Cara berpakaian, satu. Yang kedua, pola pikir, benar. Ketiga, ya, cara bertutur bahasa. Keempat, ada lagi? Iya, industri dan bidang industri ataupun bagian dari tenaga pekerjaan. Apa saja tradisi yang masih dilakukan di keluarga kamu atau di lingkungan sekitar? Gunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah. Ada lagi? Ada lagi? Angkat tangan, ada yang tahu? Ayo, yang tahu. Tadi katanya menggunakan bahasa daerah. Yang kedua? Ya, David. Merayakan acara adat. Begitu dia. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa yang bisa kamu lakukan secara pribadi untuk ikut menjaga kearifan lokal? Ada yang tahu? Tidak terpengaruh oleh budaya luar. Ya, Dinda. Menggunakan batik, Bu. Menggunakan batik bisa. Ya, David. Pelajari atau memahami kearifan lokal itu lalu diserahkan berbagai masyarakat, menginformasi, berbagi, ya? Mempelajari, berbagi, dan menyebarluaskan melalui sosial media. Iya, betul. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama yaitu menjelaskan konsep kearifan lokal dan ciri-cirinya. Yang kedua, menganalisis kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah modernisasi dan globalisasi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Kita pelajari itu tadi pertama. Perhatikan, ada pengertian kearifan lokal. Tadi kan kita untuk biar bisa kita menjelaskan konsep kearifan lokal itu seperti apa. Kemudian, ciri-cirinya apa saja sih? Ketiga, fungsi kearifan lokal. Keempat, tantangan pelestarian di era modernisasi dan globalisasi. Nah, ini topik-topik pembelajaran yang mau harus kita capai bersama. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ada video, silakan kamu simak. Kemudian nanti dari video ini materi tentang 4 topik pembelajaran yaitu pengertian, ciri-ciri, setelah itu fungsi dan tantangannya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi 2 kata, yaitu lokal yang artinya lokal atau setempat dan isdam yang artinya kearifan. Jadi lokalisasi dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dan periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral, kedua mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam, dan ketiga berasal dari anggota-anggota masyarakat atau bisa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu berwujud nyata atau tangible dan tidak berwujud nyata atau intangible. Bentuk berwujud nyata atau tangible meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Contohnya kitab tradisional dari Jawa yaitu Finwan dan naskah-naskah pada lembaran dan lembaran.
Kedua, menjaga budaya tradisional berupa hari seni, contohnya patung Diponegoro, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan tekstil. Ketiga, berguna ke arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interior. Contohnya rumah penduduk dari Jawa dan rumah Medan dari Minangkabau. Bentuk tidak berwujud nyata tapi kecil, yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian angklung dan cerita yang sangat menandai ajaran tradisional. Contohnya petuah dari masyarakat Jawa Tengah yaitu alat-alat asal keraton. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara sadat serta upacara daud pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang merujuk dalam upacara ngamen dan pengujian materi. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara panggung perang. Nah, selanjutnya ini perannya ada dua. Perannya dia secara digitalisasi dan dokumentasi. Bisa dibaca ya. Katanya merekam tarian, musik, cerita rakyat atau bahasa dalam bentuk digital. Kemudian dia bisa dijadikan sebuah arsip, baik itu berupa foto, video, e-book, ya, elektronik buku, kemudian aplikasi kamus bahasa daerah. Nah, contoh lain itu berupa kayak naskah kuno. Makanya kalau kita di museum itu masih ada yang namanya naskah-naskah kuno kan, kitab-kitab sejarah. Media sosial dan platform online menyebarkan konten budaya ke generasi muda dan masyarakat global. Contohnya, nah tadi kan kita menggunakan batik. Gimana caranya supaya orang luar tadi tahu, oh ternyata Indonesia itu punya ciri khas kearifan lokal tersendiri, yaitu batik. Maka kita menggunakan sosial media itu sebagai sarana penyebaran informasi, kayak bentuk promosi batik, tenun, atau kuliner. Sekarang di sini ibu ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Langkah pertama yang harus kamu kerjakan, ya, yaitu membuat kelompok. Ya, kita sudah membuat kelompok ini 2 kelompok besar. Nah, tujuannya kalian silakan mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu berarti mencari informasi tentang kearifan lokal yang ada di wilayah Indonesia. Silakan kamu diskusi, kamu mau eksplorasi itu di wilayah mana di Indonesia. Salah satu yang misalnya kamu mau bahas Sumatera, boleh, Jawa, boleh, kemudian Sulawesi, boleh, Nusa Tenggara, boleh, atau Papua juga boleh. Tapi yang berkaitan tentang kearifan lokal, bukan berkaitan yang lainnya. Sudah sampai situ paham dulu? Paham. Kemudian yang kedua, setelah udah dapat nih informasi, kamu buat informasi itu dalam bentuk file mapping. Ya, didesain sesuai dengan kreasi kamu masing-masing. Udah, paham ya? Setelah itu, kamu presentasikan. Membuat presentasi, coba lihat poin ketiga. Membuat bahan presentasi, pilihlah 2 atau 3 kearifan lokal yang berhasil kalian dapatkan, kemudian bentuk dia dalam mapping dengan berisi hal-hal nama wilayah dan sukunya apa. Paham ya? Tadi misalnya contoh wilayah Jawa Barat, sukunya suku apa? Misalnya suku Sunda. Maka yang harus kalian cari informasinya kearifan lokal yaitu suku Sunda. Contohnya. Kemudian keterangan kearifan lokal yang dimiliki suku Sunda itu apa saja? Disebutkan. Dijabarkan 1, 2, 3, 4. Nah, sebanyak-banyaknya. Kemudian dia buat dalam bentuk gambar, boleh atau berupa ilustrasi cerita tentang yang namanya kearifan lokal di suku Sunda tadi. Paham ya? Paham nggak? Kelompok ini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, saat presentasi biasa ya, ada sesi tanya jawab sampai selesai. Ayo berbagi tugas.
Yang presentasi duluan, siapa bersedia kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, silakan presentasikan kelompok 2. Dari kelompok 2 3 orang, siapa yang maju? Yuk, ayo langsung ke kanan. Mas. Iya. Mas. Kelompok yang tidak presentasi. Silakan ya. Oke, sudah. Selamat siang teman-teman dari Workness. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kearifan lokal kami itu Jawa Barat. Sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas. Perkenalkan, nama saya Willy. Perkenalkan, nama saya Joyful. Selamat menyaksikan. Kami mengambil dari Provinsi Jawa Barat, yaitu suku Jawa dan suku Sunda. Pertama-tama kita mulai dari suku Jawa. Kearifan lokal suku Jawa Barat, suku di Jawa Barat adalah unggah-unggah, tata krama, yaitu sopan santun dalam berbicara dan bersikap. Yang kedua ada gotong royong, kerjasama dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga ada wayang kulit dan gamelan, media pendidikan moral dan hiburan. Yang keempat ada tradisi atau tradisi selamatan, yaitu doa bersama untuk keselamatan dan kerukunan warga. Yang terakhir ada falsafah hidup, yaitu kata Jawa seperti urip iku urup dan sikap seperti someah ade kasema, yaitu ramah kepada tamu. Yang kedua itu suku Sunda. Yang pertama ciri asih saling mengajarkan, mengasihi dan membimbing. Yang kedua geliwat atau makan bersama di atas daun pisang, itu menumbuhkan kebersamaan. Yang ketiga gotong royong atau rerewangan, kerjasama membangun rumah, hajatan atau menjaga lingkungan. Yang ketiga seni dan tradisi seperti angklung, warisan yang sudah disahkan oleh UNESCO, dan tari jaipong. Selain kami menjelaskan suku Sunda dan suku Jawa, di sini juga kami memiliki kesamaan dari antara suku Sunda dan suku Jawa. Yang pertama, persamaannya adalah suku tersebut sama-sama memiliki nilai gotong royong. Nah, jadi suku Jawa dan suku Sunda ini memiliki gotong royong yang sangat tinggi terhadap masyarakat yang sekitarnya. Yang kedua, sama-sama menjaga kebersamaan dan harmoni sosial. Nah, suku Sunda juga dan suku Jawa itu mengedepankan etika-etika dalam bermasyarakat itu, bersikap sopan santun terhadap orang lain gitu. Nah, yang ketiga, sama-sama punya hubungan ritual dengan alam dan leluhur. Nah, suku Sunda juga dan Jawa memiliki hubungan spesial dengan alamnya sendiri dan pada leluhur nenek moyang mereka. Dan sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan sama ibunda. Cakep. Jangan lupa membeli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you the next time. Ya, kelompok 1 dimulai. Selamat pagi, Workness. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin memperhatikan kearifan lokal di Sumatera Utara, yaitu dari suku Batak. Pertama-tama tradisi dan upacara adat. Tradisi dan upacara adat Batak yang pertama yaitu mengokal holi, memindahkan tulang-tulang leluhur yang sudah meninggal. Yang kedua menglosi,
memberi ulos sebagai restu. Yang ketiga ada falsafah Dalian Natolu. Pertama ada sembah hula-hula, yaitu adalah menghormati pihak istri. Kedua, elek marboru, artinya kasih dan lindungilah keluarga perempuan. Manat pardongan tubuh, artinya rukun terhadap teman semarga atau teman satu kampung. Dan yang terakhir adalah kesenian dan benda budaya. Yang pertama, ulos dan kain sakral sebagai simbol kasih dan persatuan. Yang kedua, gondang sabangunan, yaitu musik tradisional Batak. Oh ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian apa yang bisa dipelajari dari generasi muda dengan kearifan suku Batak? Kita bisa mempelajari adat suku Batak, upacara adatnya juga, terus bisa mempelajari keseniannya seperti ini alat musiknya seperti tagading, terus tariannya dan pakaiannya. Bisa jadi Mas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Jelas? Selain Dimas, ada lagi kelompok 2? Jelas? Jelas. Silakan tutup. Si Titi masih gopak, orang-orang banget nak. Soalnya mana boy hari patupa, saya kurang mengerti sudah. Orang. Baik. Kelompok 1, kelompok 2 tadi kita sudah selesai mempresentasikan hasil eksplorasi kamu tentang kearifan lokal di wilayah Indonesia yang sudah kamu pilih. Nah, refleksi yang pertama, bagaimana perasaan kamu setelah mengeksplorasi, setelah mempelajari tentang kearifan lokal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Menurut saya perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari dari kearifan lokal tersebut yaitu saya sangat bangga karena Indonesia memiliki kearifan lokal yang beragam dari suku Batak, suku Jawa, suku Sunda yang telah kami pelajari tadi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu teman-teman. Lanjut, refleksi yang kedua. Hal baru apa saja yang kamu pelajari dari kearifan lokal yang kamu teliti tadi? Ya, berdiri. Kita perhatiannya, dengarkan. Perkenalkan, saya itu saya dari kelompok 2. Nah, hal apa saja yang kamu pelajari dalam kearifan lokal yang kamu teliti? Kebetulan saya mempelajari dari suku Jawa, dari provinsi Jawa Barat, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Karena suku tersebut saya baru tahu bahwa suku ini memiliki perbedaan yang sangat unik dan sama juga. Nah, contohnya kayak suku Sunda sama suku Jawa itu tersusun dari patatnya yang sangat baik dan sangat bertoleransi. Oke, terima kasih Jepul. Duduk kembali, tepuk tangan dulu. Lanjut. Yang ketiga, menurut kalian mengapa penting untuk melestarikan kearifan lokal di tengah globalisasi dan modernisasi? Siapa yang bisa? Aldo bisa? Ya, berdiri Aldo. Ya, berdiri. Menurut Aldo, mengapa penting kita untuk melestarikan kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Ya, Aldo berdiri. Menurut saya, kenapa penting untuk melestarikan kearifan lokal di tengah globalisasi dan modernisasi, supaya budaya ataupun budaya yang diturunkan secara turun-temurun itu tidak hilang di tengah era globalisasi dan modernisasi. Karena banyak di era sekarang anak-anak muda itu mulai melupakan budayanya sendiri dan lebih tertarik untuk mengikuti perkembangan zaman.
Menurut saya Bu. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Abdul. Duduk kembali tepuk tangan untuk Abdul. Refleksi yang terakhir. Setelah melakukan presentasi tadi, apa yang kamu lakukan secara pribadi untuk menjaga kearifan lokal? Jawab lagi bisa? Oke. Ya, silakan. Terakhir. Hal yang saya lakukan adalah jangan jauh-jauh dulu, tetapi dari diri kita sendiri. Kita jangan terbawa arus dari budaya luar dulu, dan harus tetap jaga jati diri tradisi saya. Oke, terima kasih juga. Kembali. Beri tepuk tangan. Baik, tadi kita sudah berefleksi bersama. Sekarang kita mau menyimpulkan materi kita tentang kearifan lokal. Nah, baik, kearifan lokal itu tadi dikatakan dari dua kata, yaitu lokal dan wisdom, yaitu kearifan lokal, kearifan dan setempat, di mana katanya budaya-budaya atau tradisi yang ada di wilayah atau di lokasi itu yang harus dilestarikan secara turun-temurun dan diwariskan untuk para penerusnya. Kemudian ciri-cirinya itu tadi ada dia bersifat tradisional. Walaupun yang kita temukan, semoga di sekolah kita itu tidak ada yang seperti itu. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita tentang kearifan lokal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ibu tutup? Nah, sebelum ibu tutup, kita mau ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ice breakingnya yang biasa kita lakukan yaitu mendekat, jauh, angkat. Ya, konsentrasi dimulai. Siap. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Ayo, sekali lagi. Konsentrasi, dimulai. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita tutup, minggu depan kita lanjut materi kita tentang perkembangan ekonomi digital, yaitu berkaitan tentang bank dan lembaga keuangan. Baik, yang bersedia untuk berdoa siapa? Ya, setia boleh. Ambil sikap berdoa. Tidak ngobrol. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah mengatakan kepada kami tadi. Tuhan, kita pulang, lindungilah kami perjalanan dan selamat sampai rumah. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Terima kasih sudah jadi kembali. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kata atau kekurangan dalam pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf, dan kedepannya semakin lebih baik lagi. Selamat siang. Siap.